merasakan kebaikan Tuhan sepanjang bulan-bulan yang kemarin, merasakan berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Pada saat ini kita ada, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, mari kita sama-sama membangun iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Allah adalah pribadi yang selalu menggenapi janji-janjinya. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan menaikkan pujian syukur kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita naikkan syukur kita, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih ada Tuhan. Kami bersyukur buat hal-hal baik yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi hamba-Mu yang selalu mengucap syukur atas setiap apapun yang ada di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Pada hari ini kami mau kembali datang menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan penyembahan dan pengagungan kami kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang adalah juru selamat kami, Tuhan yang adalah penolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar kemuliaan-Mu datang di tempat ini Tuhan, dan penuhi setiap kami Tuhan Yesus. Kami rindukan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Hadirat-Mu yang selalu kami rindukan Bapa. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersama
Biar kemuliaan-Mu Tuhan datang di tempat ini Bapa. Sebab Engkaulah satu-satunya yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang layak kami puji Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada
hari ini kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Dan juga kami akan menikmati perjamuan kudus Bapa pada hari ini. Engkau Allah yang berbicara bagi setiap kami Tuhan, lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan Bapa. Kami percaya kuasa-Mu sempurna Tuhan, kuasa-Mu bekerja Bapa, bagi setiap kami yang menaruh pengharapan penuh kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang kami percaya. Engkaulah Allah yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban dalam doa kami Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Sungguh kami percaya Tuhan kepadamu Bapa. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku
Tuhan, Engkaulah jawaban di setiap doa kami. Setiap kami menyembah-Mu, saat kami berdoa memuji menyembah-Mu, Roh-Mu lah yang membimbing kami melakukan apa yang Kau mau, menuntun kami dalam doa kami. Di mana dalam setiap doa kami adalah doa yang untuk memuliakan Engkau. Doa yang sesuai dengan apa yang sedang Engkau rancangkan. Karena itu Tuhan Yesus, kami percaya setiap yang kami lakukan, karena kami mendahuluinya dengan doa, mendahuluinya dengan berkomunikasi dengan Engkau. Engkau membawa kami menggenapi rencana-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa yang Kau mau hari-hari ini adalah terus kami memegang janji-Mu bahwa Engkau sedang merancangkan dan mempersiapkan kebangunan rohani yang besar. Pencurahan-Mu secara besar-besaran. Walaupun terkadang apa yang sedang Kau rancangkan itu, Kau nyatakan bagi kami itu tidak masuk akal kami. Sebagaimana saat ini Tuhan. Tapi kami mau belajar juga dari Abraham, Bapak orang percaya. Sekalipun gak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga. Dan imannya tidak pernah menjadi tawar Tuhan. Dan akhirnya dia mendapatkan, memperoleh semua yang Kau janjikan. Kami mau Tuhan Yesus menjadi pribadi-pribadi yang berjalan sesuai dengan mau-Mu. Kami mau Tuhan, setiap yang kami lakukan dapat Kau nikmati. Dan setiap yang kami lakukan Kau katakan baik sekali Engkau. Hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau sudah setia terhadap segala perkara yang Kupercayakan padamu. Masuklah dalam kemuliaan-Ku. Itu kerinduan kami Tuhan Yesus. Hari ini kami rindu mendengarkan Engkau berbicara, menuntun kami. Dan kami rindu berjalan sesuai dengan apa yang Kau mau. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Pakai hamba-Mu sehingga benar-benar semua yang Kau sampaikan kepada hamba-Mu untuk disampaikan, itu semua tanpa ditambah maupun dikurang. Dan semua kami yang mendengar maupun juga yang memperkatakannya diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini Tuhan bicara untuk kita. Saya dibukakan untuk bicara mengenai nubuatan terhadap Samaria. Samaria itu merupakan gambaran orang yang merasa benar menurut pandangannya sendiri. Saya melihat
mencoba melihat kenapa orang yang merasa benar menurut pandangannya, itulah gambaran orang Samaria. Saya coba lihat bahwa orang Samaria ini adalah penduduk wilayah Palestina Utara yang dulunya merupakan wilayah kerajaan Israel Utara. Nah, pertentangan antara orang Yahudi dan orang Samaria itu berlangsung dari sejak abad 6 Masehi, abad ke-6 sebelum Masehi, hingga sampai masa perjanjian baru. Dan kita lihat bahwa pada waktu Tuhan Yesus hidup di dunia, Tuhan Yesus Allah anak hidup di dunia, banyak sekali yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap orang Samaria itu begitu dikecam oleh orang Yahudi. Nah, pertentangan antara orang Samaria dan orang Yahudi itu adalah disebabkan alasan etnis. Orang Yahudi merasa dirinya lah yang berdarah Israel murni, sementara orang Samaria adalah bukan orang Yahudi murni. Perkawinan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Tapi di sini saya mencoba melihat orang Samaria ini menganggap dirinya lah yang paling benar dibandingkan orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka melihat zamannya Imam Eli pada zaman Samuel, kita lihat anak-anak Imam Eli itu banyak melakukan perbuatan dosa. Maka itu pada waktu itu mereka merasa bahwa harus memisahkan diri dari orang Yahudi dan mereka lah orang yang paling benar. Nah, mungkin dari kesimpulan itulah saya mengartikan bahwa Samaria adalah gambaran orang yang merasa benar menurut pandangannya sendiri. Nah, kita akan belajar dari Yesaya 28. Di dalam Yesaya 28 ini, Yesaya mengecam baik umat maupun pemimpin agama. Mereka telah mengganti kebenaran dan keadilan dengan suatu penyesatan yang besar. Harusnya setiap kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan dipenuhi oleh anggur. Nah, saya artikan anggur itu bicara mengenai perkara-perkara duniawi, karena anggur akan memabukkan dalam konteks ini. Di dalam Yesaya 28 ayat 7 dikatakan gini, nabi-nabi tidak dapat memahami penglihatan yang diberikan kepada Allah, diberikan Allah kepada mereka. Jadi nabi-nabi yang hidup pada zaman Yesaya itu, mereka sudah tidak lagi menangkap apa yang Allah mau untuk umat. Dan imam-imam itu tidak dapat lagi memutuskan perkara yang benar yang ada di antara mereka. Kenapa? Karena mereka mabuk dan terlalu banyak minum anggur dan arak. Mereka berjalan terhuyung-huyung dan tersandung karena pikiran mereka kacau. Nah, saat ini saya tangkap bahwa penyesatan yang besar itu adalah tidak adanya kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kita tahu bahwa orang digugu atau diyakini bukan hanya karena perkataannya, lebih kepada apa yang dia buat. Nah, kalau orang ini, apalagi posisinya sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan, kalau dia bisa ngomong di depan, bisa banyak bicara dengan baik, tapi tidak melakukan apa yang dia katakan, itu Alkitab mencatat itu merupakan penyesatan.
Kenapa saya katakan demikian? Kita tahu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan ini. Semoga Allah sendiri memberikan kita sejahtera, menjadikan kita sungguh-sungguh hidup khusus untuk Allah. Semoga Allah menjaga dirimu seluruhnya, baik roh, jiwa maupun tubuhmu. Sehingga tidak ada cacatnya pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Perhatikan di sini. Kedatangan Allah menjemput mempelainya. Itu yang akhirnya naik ke surga. Alkitab mencatat dalam 1 Korintus 15 ayat 50 dikatakan gini, engkau tidak mati seluruhnya. Tapi engkau akan diubah dalam sekejap pada waktu nafiri Allah berbunyi. Tubuhmu yang fana akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Nah, saya mencoba melihat ini. Kalau selanjutnya dikatakan bahwa darah dan daging tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Tapi roh. Nah, jadi di sini kita tangkap bahwa kalau kita hubungkan dengan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini, untuk kita akhirnya sama-sama terangkat ke surga. Di mana yang pertama pada waktu nafiri Allah dibunyikan itu yang dibangkitkan terlebih dahulu orang yang mati dalam Kristus. Kemudian kita yang masih hidup, yang memiliki tubuh jasmani, jasmani dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Kapan roh dan jiwanya diubahkan? Nah, kita lihat di sini, roh yang diubahkan atau dilahirkan kembali. Kita harus lihat mundur sebentar untuk kemudian akhirnya kita masuk ke dalam kembali kepada renungan ini. Pada waktu manusia pertama jatuh dalam dosa karena makan buah pengetahuan baik dan buruk. Allah katakan bahwa pada waktu engkau makan buah pengetahuan baik dan buruk, engkau akan mati. Pada kenyataannya, pada waktu itu saat Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan buruk, tidak mati. Pertanyaannya, kok enggak mati? Apakah firman Allah bohong? Apakah Allah berbohong? Enggak. Lah kalau gitu yang mati mana? Yang mati adalah rohnya. Di mana manusia berkomunikasi atau hidup bersama-sama dengan Allah karena roh Allah ada di dalam diri kita. Dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan pada waktu manusia diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah, Allah meniupkan rohnya. Maka manusia menjadi baru, hidup. Di mana menjadi serupa, segambar dengan Allah karena Allah bersama-sama dengan manusia melalui rohnya itu. Nah, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, roh Allah mundur. 1 Korintus 3 ayat 23 dikatakan semua berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Berdosa, mati. Rohnya mati. Nah, jiwanya karena roh Allah tidak lagi memimpin hidupnya, rohnya mati. Jiwanya, kalau kita lihat dalam Roma 7, jiwanya dikuasai oleh dosa. Maka itu dia tidak bisa lagi menggunakan pikiran perasaannya Allah. Nah, jiwanya itu, ini pun juga harus dilahirkan. Harus diubah. Kapan rohnya dilahirkan kembali atau pulih lagi? Dan kapan jiwanya itu diubah, pulih lagi, tidak bercacat? Dan kapan tubuhnya diubahkan? Roh Allah, roh kita bisa hidup kembali manakala kita dilahirkan kembali, menerima Yesus pertama itu, Juru Selamat kita. Roh Allah undur pada waktu manusia pertama jatuh dalam dosa. Anak-anak Adam harus melakukan pertobatan lebih dahulu. Mengundang Yesus masuk, roh Allah masuk kembali pada ciptaannya yang sempurna, pada rencana Allah yang sempurna. Nah, di situ roh kita hidup. Karena roh Allah masuk dalam kehidupan kita. Nah, kapan
kapan jiwanya dihidupkan? Jiwanya dihidupkan manakala manusia masih hidup, sampai kalau dia waktu aion atau masa kehidupannya berakhir. Nah itu pembentukan jiwanya ini apakah benar-benar sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Nah untuk yang masih hidup sampai dengan nafiri Allah itu berlangsung terus. Makanya dikatakan di sini, kalau kita bicara firman Allah, tapi kita tidak melakukannya, itu penyesatan besar. Kenapa? Kita tidak dalam hidup ini tidak berkehendak. Jiwa adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita memiliki pikirannya Allah. Kita tahu firman Allah. Kita mengerti bahwa melakukan dosa ini enggak baik. Kita mengerti, tapi kita tidak mau berkehendak sesuai dengan maunya Allah. Ini merupakan penyesatan. Ini seolah-olah kita sedang omdo. Tidak ada kuasa di situ. Nah Allah enggak mau di situ. Karena itu di dalam 1 Tesalonika 5:23 dikatakan, hendaknya roh. Berarti kita terus melekat dengan Allah. Kita jadikan roh Allah yang dalam hidup ini. Yang kita undang masuk dalam hati kita. Yang kita undang benar-benar hidup dan berkuasa dalam hidup kita. Dan kita mau menggunakan pikiran perasaannya. Sehingga kita berkehendak seperti maunya. Ini adalah pembentukan jiwa kita. Kalau kita melakukan ini, bahwa adanya kesesuaian mengenai perkataan. Perkataan kan firman Tuhan yang waktu lalu saya sampaikan bahwa itu meluap dari hati. Berarti dari rohnya. Apakah roh kita melekat dengan roh Allah? Sehingga kita berkata-kata memuliakan Allah atau perkataan yang melecehkan sesama. Berkata-kata yang tidak Allah kehendaki. Kita berkata-kata baik, tapi kita tidak bertindak, berkehendak seperti yang Allah mau. Itu adalah penyesatan yang saya tangkap. Nah, disinilah yang saya katakan tadi, Allah nggak mau. Nah, dikatakan tadi bahwa Allah mau di dalam Yesaya 28 ayat 7 tadi, Allah mau agar setiap kita jangan mabuk oleh anggur. Jangan benar-benar dikuasai oleh anggur. Tapi kita dikuasai oleh roh Allah. Yaitu Roh Kudus sendiri. Nah, pada waktu kita dikuasai oleh Allah, itu artinya kita benar-benar mengizinkan diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini yang Allah mau, bahwa senantiasa kita mengalami pembaharuan di dalam jiwa kita. Saat kita mengizinkan Allah memimpin hidup kita, saat kita mengizinkan Allah benar-benar menguasai hidup kita, itu sama artinya kita sedang terus jiwa kita diperbaharui. Nah, kalau jiwa kita diperbaharui terus, kita akan memakai tubuh ini berkehendak. Seperti yang Allah mau. Kita memakai tubuh ini untuk melakukan hal-hal yang baik. Ini yang seperti dikatakan dalam 1 Tesalonika 5:23. Membuat tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna. Nah kita harus benar-benar mau melatih menggunakan pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga kita berkehendak terus melakukan kehendaknya. Di dalam Efesus 5 ayat 18 dikatakan ini. Janganlah kalian mabuk oleh anggur. Sebab itu akan merusak kalian. Sebaliknya hendaklah kalian dikuasai oleh roh Allah. Dikuasai oleh roh Allah, maksudnya apa? Hendaklah kita dipenuhi oleh roh Allah. Nah, kita mau dipenuhi oleh Allah. Atau benar-benar dituntun, dikuasai oleh roh Allah. Itu adalah keputusan yang kita ambil setiap saat. Dalam kita bertindak. Kalau kita terus mau dalam kehidupan kita memutuskan untuk mengikatkan diri kita dengan Allah setiap saat.
bersatu dengan Allah, mengizinkan dia benar-benar memimpin hidup kita, maka kita akan terus dituntun berjalan seperti yang Allah mau. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-17 dikatakan gini, tapi siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan, ia menjadi satu roh dengan dia. Karena itu yang Allah mau, kita benar-benar senantiasa dikuasai oleh roh Allah. Itu bicara mengenai kita senantiasa mengikatkan diri kita dengan Allah. Bukan kita senantiasa mengikatkan diri kita dengan perkara-perkara duniawi. Allah izinkan suatu hal yang tidak masuk akal akan kita alami. Saat kita dengan sadar terus-menerus tidak mau berjalan dalam kehendaknya. Melalui adanya kekuatan asing yang mengendalikan. Kalau kita di dalam Yesaya 28 ayat 11 dikatakan gini. Kalau kamu tidak mau mendengarkan aku, maka Tuhan mengutus orang asing untuk mengajar kamu. Dalam logat ganjil dan bahasa asing. Kalau dulu Allah pakai dalam masa perjanjian lama, dalam masa Yesaya, Allah gunakan bangsa Asyur atau pasukan Asyur untuk mendidik bangsa Israel, umat pilihannya, untuk akhirnya dia mengenal. Nah, hari ini saya tangkap Allah pakai COVID-19 melalui pandemi COVID-19 ini. Ini kan sesuatu yang belum pernah kita lihat. Belum kita dengar, tiba-tiba ada. Dan sampai sekarang vaksinnya belum ada. Allah pakai ini untuk benar-benar membawa kita mau berjalan seperti yang Allah mau. Karena kalau kita menolak tuntunan Allah, saya tangkap hari-hari ini banyak sekali. Kalau saya perhatikan, saya mengikuti dari YouTube, banyak khotbah-khotbah, saya pun juga belajar dari mereka, bahwa banyak sekali para nabi-nabi, para hamba Tuhan, bicara mengenai persiapkan diri kita. Mari kita selesaikan amanat agung, karena Tuhan Yesus sudah mau datang menjemput kita. Mari kita lakukan segala sesuatu yang seperti Allah mau. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau kita benar-benar tidak mau mengikuti tuntunan Allah, kita mau mengeraskan diri kita. Dan kita katakan bahwa malah menghina, meledek. Apa itu? Misalkan Pentakosta yang ketiga. Apa itu? Dari mana hitungannya? Tidak usahlah kita berbicara mengenai itu. Tapi kita harus tangkap sekali, memang ini adalah tahun lawatan Tuhan. Tahun kepenuhan rohani. Kita lihat esensinya, gak usah kita tolak. Ini yang Allah mau untuk kita hidup berjalan seperti yang Allah mau. Di dalam ayat kedua dari Yesaya 28 ini, Tuhan menawarkan tempat istirahat kepada kita. Tapi kita yang merasa benar sendiri, itu tidak mau mendengarkan dia. Nah, kemudian Allah untuk itu mulai mengajar kita. Dikatakan ayat ke-13, huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Bagaimana kita hidup benar. Kalau hidup kita, seperti yang ayat di dalam Wahyu 22 ayat 11, kita mau berbuat jahat, Allah katakan biarlah berbuat jahat. Saya mau menuntun untuk orang yang mau hidup berkenan pada Allah. Kalau engkau melakukan, maka engkau akan diberkati. Kalau engkau mau melakukan, maka tuntunanku, pembelaanku ada padamu. Tapi kalau engkau tidak mau melakukan, dikatakan kamu akan jatuh terlentang, luka, terjerat, dan tertawan. Tapi dikatakan kalau kita mau meneliti kemauan Allah, biarlah terus engkau mengikuti kemauan Allah. Kalau engkau mau hidup khusus untuk Allah, biarlah engkau hidup khusus untuk Allah. Saya tangkap hari-hari ini yang sedang terjadi. Allah akan memisahkan gandum dan ilalang.
Allah memisahkan domba dan kambing. Allah memisahkan orang yang berbuat jahat, hidup dalam kenajisannya. Atau kita mau menuruti kemauan Allah, menyenangkan Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Allah hari-hari ini Allah membiarkan dari Wahyu 22 ayat 11 itu dikatakan Allah membiarkan orang yang tidak mau berjalan sesuai kehendak Allah itu berjalan sesuai rancangannya sendiri. Allah membiarkan, ini nubuatan mengenai orang Samaria. Allah membiarkan orang yang merasa benar sendiri. Berjalanlah seperti yang kau mau. Bahkan dikatakan di dalam Yesaya 28 ayat 15 dikatakan ini. Malah mengikat kesepakatan dengan kuasa jahat. Berpikir bahwa kuasa jahat akan melindungi mereka. Ini ironi. Dan ini dilakukan banyak orang. Contohnya apa? Kita lihat fakta hari-hari ini. Kan kelihatan bahwa pandemi ini, COVID-19 ini membunuh banyak orang. Tapi lihat, banyak orang yang juga tidak mau percaya. Bahkan mengatakan bahwa ini konspirasi untuk sesuatu yang menguntungkan. Misalkan para dokter, para rumah sakit, bisnis rumah sakit. Padahal mereka nggak tahu. Banyak juga teman saya yang sebagai dokter kemudian meninggal. Konspirasi apa? Kalau misalkan para dokter yang di garis depan akhirnya meninggal. Ini dikatakan kamu berkata bahwa kamu sudah membuat perjanjian dengan maut. Mengadakan persetujuan dengan dunia orang mati. Kamu merasa pasti bahwa bencana yang akan datang tidak akan menimpa dirimu. Merasa benar. Kamu memakai tipu mulusihat untuk melindungi dirimu. Allah nggak suka begini. Tapi Allah katakan, ya kalau mau melakukan apa yang kau yakini, ya sudah, lakukan aja. Kemudian dikatakan lebih lanjut lagi, Allah memberikan aturan yang tegas dan jelas. Bahwa dikatakan gini, keadilan itu Allah gunakan sebagai garis pengukur. Kejujuran atau karakter, di mana orang ini mau hidup sesuai dengan kehendak Allah atau hidup seperti mau-maunya sendiri sebagai tali sifat. Nah, dikatakan keadilan itu sebagai garis pengukur. Nah, keadilan di sini saya tangkap ini adalah keadilan bahwa kalau engkau melakukan kehendak Allah, aku sudah menuntun, kau akan kuberkati. Disinilah diperlukan karakter, kejujuran terhadap diri kita sendiri. Untuk kita yang sudah merasa, untuk kita yang sudah selesai dengan diri kita, kita bisa mengerti dan tahu jati diri kita. Bahwa kita ini berharga, mulia dan dikasih oleh Allah. Maka kita akan mengatakan bahwa aku dikasih Allah. Aku diciptakan kembali seturut dan segambar dengan rupa Allah. Dalam Kristus Yesus untuk melakukan perkara-perkara besar yang Allah siapkan bagiku. Dan Allah mau aku hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Ini membuat kita diberkati Allah, dilindungi Allah. Karakter inilah, yaitu sebagai tali sifat yang Allah mau. Dikatakan, aku akan meletakkan dasar yang kuat dan kokoh di Sion. Batu sendi berharga. Lihat,
siapa percaya, mempercayai bahwa apa yang sudah Allah tetapkan, mempercayai apa yang sudah Allah tuntun, walaupun gak masuk akal. Dan dia mau berjalan sesuai dengan maunya Allah. Percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari kita dibentuk Allah. Mulai perkara-perkara yang gak enak. Tapi di sini kita mau hidup sesuai dengan tuntunan Allah. Dikatakan dia tidak akan menyerah. Kalau kita tidak mau memiliki karakter Kristus, kita tidak jujur sama diri kita. Kita tidak mau terus menyelesaikan masalah diri kita. Masih mau menyimpan kepahitan. Masih mau mengatakan bahwa Allah itu gak adil. Seperti orang yang diberi kepercayaan 1 talenta. Allah gak adil. Buktinya saya cuma dikasih 1 talenta. Yang lain dikasih 5. Ada yang 2. Saya cuma 1. Hujan batu akan menghapus kebohonganmu. Bohongan maksudnya apa? Sebenarnya dia ngomong begitu karena yang saya tangkap dari 1 talenta itu karena apa? Karena dia malas. Sebenarnya lebih gampang kok. Dia 1 lipat gandakan 1 saja, akhirnya jadi 2. 2 harus dilipat gandakan jadi 4. 5 harus dilipat gandakan jadi 10. 1 tidak akan Allah minta dilipat gandakan menjadi gak usah lebih dari yang 2 tadi. 3 enggak. Tapi kalau 2 jadi 3 Allah bilang katakan aku enggak berkenan atas engkau. Sebenarnya dia sedang karena dia belum beres dengan dirinya sendiri. Untuk dia menutupi kemalasannya. Untuk dia menutupi ketidakbisaannya, dia berbohong. Hujan batu akan dialaminya. Banjir akan menghanyutkan persembunyian. Dia berusaha untuk sembunyi daripada kebohongannya. Semuanya dibuka. Hari-hari ini Allah katakan akan terbuka. Siapa dirimu yang sebenarnya? Kalau engkau tidak berjalan seperti apa yang Allah mau, Tuhan akan buka. Kita akan mendapatkan hal-hal yang menyakitkan. Maka itu mari ikutin apa yang Allah mau. Dikatakan ayat 18, perjanjianmu dengan maut dan persetujuanmu dengan dunia orang mati akan dibatalkan. Sehingga kalau bencana datang, kamu akan hancur diinjak-injak. Kamu akan ditimpa kemalangan terus menerus dan harus menanggungnya setiap hari, siang dan malam. Nih, kamu pada waktu engkau mau tidur dalam ranjang itu seakan-akan kurang panjang pada waktu engkau membujurkan dirimu. Selimut itu kurang lebar. Jadi mau gak mau orang-orang yang tidak berjalan dengan kehendak Tuhan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Kegentaran dan ketakutan yang akan dialami oleh dia. Nah, Allah katakan dia akan melaksanakan apa yang dia rancangkan. Ada firman Tuhan dikatakan gini. Dunia semakin jahat. Kalau waktunya tidak diperpendek, orang benar akan jatuh. Karena itu Tuhan katakan, aku mau secepatnya untuk menyelamatkan orang yang berkenan kepadaku. Allah merancangkan yang dia rancangkan untuk membawa umat kesukaannya.
orang yang berjalan sesuai dengan kehendaknya. Bukan berjalan sesuai kehendaknya sendiri. Merasa benar sendiri. Tuhan mau menggenapi rencananya. Dikatakan ayat ke-28, ayat 21 dari Yesaya 28, Tuhan katakan gini. Tuhan akan bangkit melaksanakan maksudnya. Melaksanakan karyanya yang menakjubkan. Tapi yang menarik di sini dikatakan, yang rencananya itu adalah sesuatu yang aneh bagi manusia. Yaitu apa? Keputusan Allah yang maha tinggi dan maha kuasa untuk membinasakan seluruh negeri. Kita lihat. Akibat COVID-19. Seluruh dunia mengalami banyak kematian. Kematian dalam nyawa maupun kematian dalam bisnis. Lihat, membinasakan, membuat dunia menjadi lumpuh. Allah melaksanakan karya yang menakjubkan. Tapi karya menakjubkan ini aneh bagi manusia. Aneh kenapa? Katanya Allah mengasihi, tapi kenapa kok terjadi hal ini? Tadi, yang baik, berbuat baiklah. Engkau akan diselamatkan, engkau akan diberkati. Engkau akan dituntun, berjalan seperti yang Allah mau. Ini kan selaras seperti dalam Yeremia 30 ayat yang ke-24. Murka Tuhan akan menyala-nyala. Itu tidak akan surut terus sampai ia melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangkan dalam hatinya. Karya Tuhan yang menakjubkan, yang aneh bagi manusia, yang membinasakan seluruh negeri, itu adalah murka Allah kepada dunia ini. Karena akibat dosa yang begitu besar. Dan hari-hari terakhir kamu akan mengerti hal ini. Yang mengerti adalah hanya orang-orang yang mau dituntun oleh Allah. Tapi orang-orang yang merasa benar sendiri, kayak orang Samaria, tidak akan pernah mengerti. Untuk kita bisa mengerti firman Allah, apa yang Allah mau, kita harus beres dengan diri kita. Kita jangan sampai menyimpan kepahitan. Jangan sampai menyimpan hal-hal yang busuk dalam diri kita. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa kepahitan hidup itu membuat kita gak ngerti kalau kita gak ngerti untuk setiap yang kita lakukan. Kita merasa benar sendiri. Maka itu dia mengatakan ini, senang lihat orang susah lihat orang senang. Itu dia merasa bahwa itu benar. Karena kepahitan hidupnya. Dan Allah gak mau. Umat ciptaannya. Allah gak mau. Waktunya diperpanjang. Nanti orang benar pun akan jatuh. Karena itu Allah kita adalah arah yang cemburu. Yang tidak mau kita manusia yang dikasihnya berbagi kasih dengan ilah lain. Allah maunya kita yang diciptakan seturut dan segambaran dengan rupa Dia mengikatkan hati kita hanya kepada Allah. Dia akan terus memurnikan kita seperti memurnikan kita seperti perak, menguji kita dalam dapur kesengsaraan.
Maka itu Daud mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 70. Sengsara bagiku, itu baik bagiku. Karena aku belajar mengenai titah-titahmu. Di sini kita harus melihat segala sesuatu. Kayak COVID-19 ini, lihatlah dari sudut pandang Allah. Dan terus melekat dengan Allah. Sehingga kita bisa dituntun menggenapi rencana Allah. Yang Allah mau dari kita, yang mengasihi adalah kita tetap memegang janji pemulihan yang sedang Dia lakukan atas setiap kita. Hal-hal yang menyesakkan jiwa kita hari-hari ini, itu adalah untuk membuat pemulihan hati kita menjadi baik. Kita dibuat seturut dan segambar dengan rupa Dia. Kita dibuat untuk mau bergantung total pada Dia. Terus memperkatakan perkataan iman kita. Perkataan iman dari firman Allah. Yang Allah tanamkan dalam hati kita. Untuk kita bisa memperkatakannya, kalau kita nggak pernah punya waktu perhentian bersama Allah. Membaca, merenungkan firman Allah, nggak akan mungkin bisa. Hati kita tidak akan pernah bisa diisi oleh firman Allah. Kita tidak bisa memperkatakan firman Allah. Orang kita nggak pernah baca firman Allah. Untuk itu kita perlu membina keintiman dengan Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Dialah yang menuntun hidup kita. Dia mau kita melatih manusia roh kita. Dengan cara hidup kerajaan Allah. Karena itu Tuhan katakan di sini. Kalau kita mau benar-benar melatih manusia roh kita. Dalam ayat ke-24. Seorang petani tidak akan terus-menerus membajak. Mencakul dan menggaruk tanah untuk ditanami. Ada waktunya menabur. Ada waktunya untuk menuai. Ada waktunya untuk mengikuti apa yang dia mau. Tapi ada waktunya kita menikmati hasil dari kita melakukan kehendak Allah. Kalau tanahnya sudah siap, dia menabur benih. Kita tahu kapan waktunya atau kairos Allah. Sehingga kita tidak terus membajak, tapi kita tidak pernah menanami, maka kita tidak akan pernah bisa menerima atau menuai hasilnya. Untuk itulah di sini kita harus memiliki keintiman dengan Allah untuk mengerti tuntunannya, untuk mengerti kairosnya Allah, waktunya Allah. Allah mau kita peka dan mempercayai kairosnya dan kehendaknya. Sekalipun seakan tidak dasar untuk sesuatu yang kita pakai untuk sebagai pijakan hal-hal yang kita percayai. Seperti Abraham tadi dalam Roma. Gak ada sekalipun, gak ada dasar untuk berharap. Abraham berharap juga. Dan mau melakukan apa yang Allah mau. Allah mau kita itu berserah, bukan menyerah. Seperti khotbahnya Bu Gembala minggu yang lalu. Berserah itu adalah kita berjalan sesuai dengan tuntunannya. Bukan menyerah dan tidak berbuat apa-apa. Untuk kita bisa berserah, kita berjalan sesuai dengan tuntunannya, butuh hikmat dan pengetahuan dari Allah agar kita berjalan sesuai dengan Allah mau. Untuk kita bisa tahu hikmat dan pengetahuan, kembali lagi. Kita mau melatih manusia roh kita. Kita mau mempercayai Allah. Kita punya waktu untuk saat teduh. Kita punya waktu perhentian bersama Allah. Membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya. Berdoa, memuji, menyembah Dia. Dan belajar melakukan. Karena kita mempercayai yang Dia mau kita lakukan, untuk kita lakukan. Maka itu yang menarik di sini. Tadi. Padahal kalau kita mau benar-benar mengikuti apa yang Allah mau. Bukan kita
terus hidup seperti mau-maunya kita sendiri. Dari Yesaya 28 ayat ke-26 ini bagus sekali. Ia tahu cara mengerjakannya. Sebab sudah diajari Allahnya. Ya. Untuk hal-hal apapun juga. Hari-hari ini. Untuk kita bisa survive dalam pandemi COVID-19 ini. Saat kita tahu melalui hikmat dari Allah, tahu caranya untuk kita bisa melakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Di sini dikatakan ia tidak memakai eretan pengirik untuk terus mengirik jintan, roda gerobak untuk menggiling jintan putih. Tapi yang dipakai adalah galah yang ringan. Dia tahu, jadi dia tidak perlu bekerja terlampau berat dan menggunakan alat yang berat, tapi alat yang tepat. Ini yang Allah sedang ajarkan bagi kita. Waktu mengirik gandum, ia tidak memukulnya terus-menerus sampai hancur. Dia tahu bagaimana memperoleh berkat. Dia tahu bagaimana melakukan hal-hal yang baik untuk hidupnya. Dia tahu cara mengirik yang tepat dengan mengendarai gerobak di atasnya tanpa menghancurkan biji-biji gandum itu. Jadi tahu sekali metode yang tepat untuk kita bisa survive dari dalam kehidupan ini. Dikatakan kebijaksanaan itu. Bagaimana dia tahu untuk menjalani hidupnya. Sehingga hidupnya bisa menjadi berkat buat sekitarnya. Dan kemudian seperti khotbah saya yang minggu lalu. Karena hatinya dipenuhi oleh Allah. Dia memperkatakan firman Allah. Dan dia melakukannya. Cara hidupnya mempengaruhi sekitarnya. Ini yang akan mengubah tempat di mana dia berada. Ini yang Allah mau. Berdoa dan usahakan untuk tempat di mana engkau berada. Semua rencana Allah bijaksana dan selalu berhasil. Karena itu, mari kita ubah diri kita. Jangan merasa benar sendiri. Tapi mari kita cari hikmat Allah. Cari perkenanan Allah. Sehingga kita bisa memperoleh berkat di antara hal-hal yang menyesakkan. Maka itu pujian tadi bagus. Bahwa di setiap doaku, Rohmu bekerja menuntun aku untuk melakukan hal-hal yang kau mau. Sehingga yang kau mau itu akan memberkatiku. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Pada waktu berdoa, berkomunikasi dengan Allah. Kuasa-Mu bekerja, melakukan segala sesuatu yang sedang kulakukan. Segala sesuatu yang kita lakukan memiliki kuasa. Karena apa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu terhadap kita, mendatangkan kebaikan bagi kita, orang yang mengasihi. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Allah ini dan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Rohmu bekerja
Kuasa-Mu sempurna. Kau baik Saat Tuhan. ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari kita sebut. Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari kita sembah Dia. Kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Engkau singkapkan semua apa yang kau mau dari firman yang sudah hamba-Mu taburkan. Engkau mengetahui apa yang terjadi pada setiap kami Tuhan hari-hari ini. Engkau berkati Tuhan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya tasando ya kalamase. Mari kita sembah Dia. Ya taralamase. Engkau baik Yesus. Engkau baik Tuhan. Naya keya sana masuk kaya lalamase. Setiap jalan yang tertutup dibukakan. Kala lama syakaran, setiap hati yang lemah dikuatkan. Kala lama syakaya lama, setiap lutut dikuatkan. Kuatkan dan teguhkan setiap kami Tuhan. Kuatkan dan teguhkan setiap kami Tuhan. Bahwa segala sesuatunya ada akhirnya. Dan saya mau percaya Tuhan, ada waktu berakhirnya COVID-19 ini. Pada waktu masa COVID-19 ini terkendali. Kamu tahu Tuhan Yesus, itu Engkau sedang lakukan pencurahan Roh-Mu yang besar. Mukjizat demi mukjizat terjadi. Kiamu kasih kake batasaka ya Allah. Hari ini kita akan makan roti yang membawa kita memiliki persekutuan dengan tubuh Kristus, dan minum cawan yang membawa kita memiliki persekutuan dengan darah Yesus. Karena itu sebelum kita makan roti dan minum cawan, adalah setiap kita menguji diri kita, membereskan diri kita, berdamai dengan diri kita terlebih dahulu, mengampuni setiap orang yang bersalah pada kita, mencabut semua perkataan-perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulut kita, mencabut semua perkataan-perkataan sumpah serapah yang keluar dari mulut kita. Baru sesudah itu kita makan roti dan minum cawan. Karena barang siapa makan
dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena itu, mari kembali 1 menit. Kita membereskan diri kita. Ikaswikaya masuk nakaya lasea tamakushe. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Bahwa rencanamu indah Tuhan, Kau takkan biarkan kami sendiri Yesus. Tata bakasih kita basyando kaya tabasyando. Engkau melihat setiap hati-hati yang sedang dipulihkan. Engkau melihat setiap hati yang hari ini sedang melakukan pemberesan. Engkau peduli akan setiap kami, Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Kristus. Bukankah roti yang terpecah-pecah ini membawa kita memiliki persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus. Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur ini membawa kita memiliki persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah kembali Tuhan. Ya tashfekah. Ya tahamashekaya. Ya tabakashokaya. Kami terus Tuhan percaya Tuhan. Menaruh harap kami kepada Engkau. Karena terus kami mau berdoa untuk para pemimpin kami yang ada di Indonesia. Berdoa untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Bapak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden. Kami berdoa untuk semua jajaran menterinya. Sehingga terjadi sinergitas di antara seluruh kabinet dengan Presiden dan Wakil Presiden kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin daerah. Gubernur, Wakil Gubernur, Wali kota, bupati, lurah, camat, lurah, tua RW, tua RT. Kami berdoa untuk setiap pemimpin ini Tuhan. Menjaga daerahnya menjadi daerah yang diberkati. Daerah yang kuat. Daerah yang bangkit Tuhan dari keterpurukan.
Kami berdoa juga terus Tuhan untuk para dokter, perawat, dokter gigi, perawat gigi. Oh, kialabashakaya tabakasha. Bidan dan semua karyawan-karyawan rumah sakit, para sukarelawan. Setiap rumah sakit di seluruh Indonesia ini. Mau terus mengangkat tangan kami untuk para direkturnya. Jika setiap direktur membuat satu keputusan, kebijakan yang baik, yang benar, sesuai dengan tuntunanmu Tuhan Yesus. Mau juga terus berdoa Tuhan untuk Eka Hospital Group Tuhan. Dan secara khusus untuk rumah sakit tempat hamba-Mu bekerja. Eka Hospital Cibubur Tuhan. Mau berdoa untuk Ibu Direktur. Hamba berdoa untuk koordinator medik. Penunjang medik. Semua karyawan di rumah sakit. Semua perawat-perawat ya Tuhan. Semua pasien-pasien yang dipercayakan untuk dirawat. Kami juga terus berdoa untuk para dosen-dosen, para pengajar-pengajar dari SMA, SMP, SD, dan TK. Kami berdoa untuk mahasiswa dari tingkat doktoral, S3 maupun S1, S2 dan S1 maupun juga S0 Tuhan. Kami berdoa untuk pelajar SMA, SMP, SD dan TK. Kuatkan, teguhkan. Berikan hikmat setiap kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Kami juga terus mau berdoa untuk jajaran Lipo Group Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk Mall Cibubur Junction, Pak Direktur dan semua manajer dan karyawannya, semua tenan yang ada di sana. Berkati Tuhan. Tuntun kami, berkati kami, beri hikmat kepada kami. Di mana kami dalam minggu kedua bulan Juli ini akan memulai ibadah kembali dengan tetap menjalankan protokol sesuai dengan aturan pemerintah. Oh Yesus, berikan hikmat kepada hamba-Mu Tuhan. Apa yang harus hamba-Mu lakukan dan semua pengerja ya Tuhan Yesus. Semua jemaat Tuhan. Dan juga mau berdoa untuk jemaat dimanapun mereka berada. Yang menonton acara ini Tuhan. Tetap Engkau berikan kekuatan. Damai sejahtera. Sukacita yang melimpah. Kau berkati setiap yang mereka usahakan. Kau berkati setiap yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari buka hatimu, angkat tanganmu, arahkan wajahmu pada Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah, kasih, pembelaan, damai sejahtera, penyertaan Tuhan. Yang sempurna dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kawan bermain, bahkan kekal selamanya. Mari kita semua bersama katakan, amin. Tuhan berkati.